Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Darlin Rafani. Saya kelas 3 SD dan bersekolah di SD Muhammadiyah 01 Tanggul. Hari ini saya ingin mendongeng sebuah cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Jawa Timur yang berjudul Keong Emas. Ditulis kembali oleh Dian K. dan diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Di sebuah kerajaan bernama Daha, tinggal seorang raja bijaksana bernama Kertamarta. Ia memiliki 2 orang putri cantik bernama Galuh Ajeng dan Candra Kirana. Candra Kirana sudah memiliki tunangan bernama Raden Inu Kertapati, putra mahkota dari kerajaan Kahuripan. Raden Inu Kertapati adalah pemuda yang baik dan tampan. Banyak putri-putri cantik menyukainya, termasuk Galuh Ajeng. Galuh Ajeng sangat menyukai Raden Inu Kertapati. Tetapi justru Candra Kirana yang bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Rasa iri Galuh Ajeng semakin lama semakin menjadi. Muncul siasat buruk untuk mencelakai saudara kandung. Akhirnya ia pergi menemui seorang nenek sihir. "Nenek sihir sakti, tolong bantu saya. Saya akan membayar berapapun asalkan keinginan saya dapat tercapai," pinta Galuh Ajeng kepada nenek sihir. "Apa yang harus saya lakukan, Putri Galuh?" tanya si nenek sihir. "Kutuklah Candra Kirana, Nek." Nenek sihir pun melaksanakan perintah Galuh Ajeng. Namun kejahatan Galuh Ajeng tidak hanya sampai di situ. Ia pun memfitnah Candra Kirana sehingga terusir dari istana. Betapa malang nasib Candra Kirana ketika ia sedang berjalan menyusuri pantai. Nenek sihir pun menyihirnya menjadi seekor keong emas dan membuangnya ke laut. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan sihir itu, yaitu jika Candra Kirana yang sudah berubah menjadi keong emas itu bertemu dengan tunangannya. Pada suatu hari, seorang nenek sedang asik menjala ikan menemukan keong emas. Keong emas tersangkut di jala sang nenek. Akhirnya keong emas pun dibawa pulang olehnya dan diletakkan di dalam sebuah tempayan. Keesokan harinya, nenek itu kembali menjala ikan. Tetapi nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Berkali-kali sang nenek mencoba untuk menebarkan jalanya. Hasilnya tetap saja nihil. Dengan perasaan kecewa bercampur lelah, ia pun kembali ke gubuknya. Setibanya di gubuk, ia melihat masakan-masakan yang sangat lezat berada di atas mejanya. "Ya ampun, benarkah apa yang aku lihat? Siapa yang memasak makanan-makanan ini dan membawanya ke gubukku?" tanya si nenek heran. Karena rasa lapar yang tiada tertahan, akhirnya nenek itu pun memakan masakan yang tersedia di meja. Keesokan paginya, nenek itu diam-diam mengintip dari balik gubuknya. Betapa terkejut dirinya melihat keong emas yang berada di tempayan berubah menjadi gadis cantik. Gadis itu memasak makanan yang lezat untuk dirinya. Akhirnya nenek itu pun menghampiri gadis cantik itu. "Hei gadis cantik, siapa kamu sebenarnya?" tanya si nenek. "Namaku Candra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha. Karena sifat iri hati saudara kandungku, aku disihir menjadi seekor keong emas."
Jawab Chandra Kirana yang kemudian berubah kembali menjadi keong emas. Di tempat lain, Raden Inu Kertapati yang kehilangan tunangannya tampak gelisah. Ia sangat merindukan tunangannya yang pergi tanpa jejak. Diam-diam Raden Inu pergi dari istana mencari tunangannya dengan menyamar mengubah dirinya menjadi rakyat biasa. Nenek sihir yang jahat mengetahui tindakan Raden Inu. Ia pun juga mengubah dirinya menjadi seekor burung gagak yang hendak mencelakai Raden Inu. Raden Inu menganggap bahwa burung itu adalah burung yang sakti. Raden Inu diberikan petunjuk arah yang salah oleh burung jadi-jadian itu. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Maaf Tuhan, bisakah aku meminta sedikit makanan untuk mengajar perutku yang sejak kemarin belum terisi? Pinta sang kakek dengan terbata-bata. Sepertinya aku memiliki sedikit sisa perbekalan, jawab Raden Inu yang sambil mengeluarkan sisa perbekalannya. Hanya ini sisa perbekalan yang aku punya. Ambillah kek, semoga cukup untuk mengurangi rasa lapar, ujar Raden Inu kembali. Terima kasih nak. Kakek itu pun memakan masakan yang diberikan kepada Raden Inu dengan lahap. Tak disangka kakek tua itu adalah orang yang sakti dan baik hati. Kakek itu mengetahui bahwa burung yang mengikuti Raden Inu adalah burung jelmaan yang jahat. Akhirnya kakek itu pun mengayunkan tongkat yang dibawanya dan dilemparkan ke burung itu. Dalam sekejap burung itu berubah menjadi asap. Wush. Kakek itu juga mengetahui tindakan Raden Inu yang hendak mencari Chandra Kirana. Akhirnya kakek itu pun memberikan petunjuk kepada Raden Inu untuk pergi ke desa Dadapan, tempat Chandra Kirana berada. Raden Inu pun pergi ke desa Dadapan. Setibanya di desa itu, perbekalan yang dibawanya habis. Saat itu dia melihat sebuah gubuk tua. Ia berharap si pemilik gubuk berkenan memberinya seteguk air. Betapa terkejutnya dia saat melihat dari balik jendela sesosok gadis cantik yang dikenalnya sedang memasak. Gadis itu adalah Chandra Kirana. Kebahagiaan menyelimuti perasaan keduanya. Akhirnya sihir terhadap Chandra Kirana hilang begitu saja karena Chandra Kirana sudah bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana pun memperkenalkan sang nenek yang telah menolongnya. Pernikahan Raden Inu dan Chandra Kirana berlangsung juga. Mereka pun menjadi pasangan serasi dan hidup bahagia. Nah, itulah cerita dari Keong Emas. Pesan moral dari cerita ini adalah kejahatan akan kalah dengan kebaikan. Serapat apapun kebusukan ditutup-tutupi, baunya akan tetap tercium. Sekian dari saya dan jangan lupa mari kita budayakan gemar membaca dan yuk kita kunjungi bersama Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember, Jalan Lejen Panjata nomor 49 Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.